Tanya ada. Kalau ngikutin Bible, udah jadi rempeyek kalian, udah jadi biawak kalian, jadi budaknya orang Belanda kalian ini. Ya, bersyukur kalian. Namanya aja. Banyak sakit dubur ya mereka, kenapa ya? Diapain di gereja mereka itu ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assallallahu bihuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun la nabiyya ba'da. Hari ini kita kembali lagi diskusi tentang temanya. Hari ini kita nggak bahas Yesus ya. Hari ini kita bahas kitab terkutuk ya. Nih, kita bahas kitab terkutuk. Nah, ini kitab terkutuk. Kalian tahu nggak? Maaf ya. Bukan hanya ada Tuhan terkutuk, tapi juga ada kitab terkutuk. Kalian tahu ini nggak? Oke. Saya akan tunjukkan kepada kalian satu ayat yang menunjukkan ada kitab terkutuk dan Tuhan terkutuk. Galatia pasal 3:13. Kita akan baca teman-teman, dan saya tidak mau menginterpretasi. Kita justru tanya sama saudara kita yang dari agama non-muslim, dari kalangan Kristiani. Ini maksudnya apa ya? Kok kitabnya terkutuk ya? Kita bahas ya teman-teman. Saya baca ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oh my God. Berarti kematian Yesus itu adalah menebus kutuk hukum Taurat. Berarti Tuhannya orang Kristen memberikan kitab terkutuk. Nah, jadi ini yang mau saya tanya nih. Betulkah Tuhannya Oten memberikan kitab terkutuk sehingga kitab terkutuk itu diberikan kepada manusia, manusia kemudian terkutuk, namun supaya manusia tidak terkutuk, Tuhannya yang akhirnya terkutuk. Ya. Maka ini pertanyaan. Nah, buat teman-teman Kristiani, kalau tidak sanggup membahas tema Tuhan terkutuk dan kitab terkutuk, maka saran saya bertanya saja tentang agama saya. Insya Allah saya coba untuk menjawabnya. Silakan, Pak Alamsyah. Kita saran saya, kalau penghujat jangan dikasih Naila. Ya kita nggak tahu, rata-rata kan Oten penghujat semua. Iyalah itu, Bung. Oke, Bung, makasih. Ya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana sih? Kan kalian tahu rata-rata Oten penghujat semua. Gimana sih? Masa kalian berharap mereka nggak menghujat? Orang Tuhannya mereka kutuk, terus kalian berharap mereka tidak menghujat agama kita? Loh, Tuhannya mereka kutuk gimana sih? Orang kitab sucinya aja mereka bilang terkutuk, Tuhannya jadi bilang terkutuk. Masa kalian mau bilang janganlah naikkan penghujat? Rata-rata penghujat mereka itu. Kita naikkan mereka di room ini supaya mereka jera menghujat. Ya bisa jadi nanti saya ludahi 3 kali mereka sembuh gitu loh. Saya kasih mereka masukan gitu loh. Ya, ini tempatnya kalian melihat bagaimana kelakuan anak-anak Yesus gitu loh. Ya, kita sedang menyaksikan anak-anak Tuhannya orang Kristen. Ya, itu Yesus. Halo, Haji Mistuli, Pak Haji Mistuli. Halo. Mbak, lagi salah pencet nih. Oke. Nah, sampai detik ini teman-teman, padahal sudah terjadi beberapa kali konsili, tetap saja tentang siapa Yesus ini masih menjadi perdebatan di kalangan agama Kristen. Dan sepertinya kita harus berhenti membahas siapa Yesus karena di dalam internal Kristen aja belum selesai tentang siapa Yesus. Kata Mikana, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Kata Edis, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kata Bu Karyana, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri bersama dengan Bapa. Kata Bu Darni, kadang dia Tritunggal, kadang dia tunggal. Jadi di antara saudara kita Kristiani aja masih berdebat tentang siapa Yesus. Jadi sepertinya biarkanlah mereka berdebat dengan tema itu dan kita cari tema lain aja. Ya, kita bahas tema lain. Tema kita adalah kitab terkutuk. Nah, saya kaget waktu saya baca Galatia pasal 3:13 ya. Di mana di Galatia pasal 3:13 ini tertulis bahwa Kristus menebus kutuk dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi saya bingung dengan diksi Kristus menebus kutuk hukum Taurat. Apakah Taurat itu adalah kitab terkutuk menurut agama Kristen? Karena dikatakan Yesus menebus kutuk hukum Taurat.
apakah kitab Taurat ini adalah kitab kutukan? Maksudnya apakah Tuhan menurunkan Taurat kepada Bani Israel yang katanya umat pilihan itu memberikan kutukan gitu loh. Menjadikan mengirimkan kitab terkutuk untuk orang-orang yang dicintainya dan kemudian menebus kutuk itu. Cara berpikir seperti ini tuh kayak mana? Coba saya butuh pengetahuan tentang cara berpikir seperti ini. Kok bisa gitu? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kalau kita. Islam itu sangat jelas ya. Islam itu adalah agama yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Contoh, apakah Quran itu terkutuk? Tidak. Justru Al-Quran itu punya nama. Nama-nama Quran itu diantaranya Asyifa sebagai pengobat. Apa namanya? Petunjuk hudan. Dan secara esensi tentang keberagamaan kita bisa lihat di Quran. Terus Al-Quran juga bernama Al-Quran sendiri dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca, yang diajarkan, yang dihafalkan. Kemudian az-zikra, ya. Kemudian banyak nama-nama mulia dari Quran dan tidak pernah satupun Quran dikatakan adalah kitab terkutuk. Nah, begitu juga bahkan Quran bersaksi menyatakan bahwa Taurat merupakan petunjuk dan cahaya bagi kaum Bani Israel. Tapi lucunya adalah kitab Taurat yang katanya untuk orang-orang Yahudi pilihan Tuhan, nenek moyangnya Tuhan umat Kristiani, kata Paulus itu adalah kutukan. Karena ada tertulis, ya, Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat. Jadi saya mau tanya tentang kutuk hukum Taurat ini gitu loh. Apakah maksud kutuk hukum Taurat ini Tuhan menurunkan kitab Taurat untuk menjadi kutuk bagi manusia? Katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau di dalam Islam, Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Maksudnya, Taurat adalah hukum-hukum Tuhan yang menjadi petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang mengimaninya. Tapi lucunya adalah di dalam agama saudara Kristen yang menjadikan Taurat itu sebagai kitab mereka, dijadikan sebagai kitab kutukan. Jadi pertanyaannya adalah apakah betul Tuhan pribadi pertama itu memberikan kitab Torah sebagai kutukan, lalu kemudian tidak mau manusia terkutuk, padahal dia yang memberikan kitab Torah sebagai kutukan, akhirnya mengutus firman-Nya menjadi daging, kemudian terkutuk untuk menebus kutuk buku yang dia kasih. Ini gimana ceritanya coba? Agak bingung. Tuhan memberikan hukum Torah. Ketika hukum Taurat diberikan itu ternyata menjadi kutukan. Nah, tapi Tuhan nggak mau manusia terkutuk. Ujung-ujungnya Tuhan yang terkutuk untuk menebus kitab hukum Taurat. Ini gimana ini? Gimana nih cara berpikirnya? Halo Salahuddin? Salahuddin? Halo, lonte. Pantesan terkutuk kitabnya sama Tuhannya. Ternyata umatnya terkutuk gini. Anjing, Islam anjing. Ternyata betul ya. Ternyata ini anak-anak Yesus teman-teman ya. Anjing. Kalau nenek layu, Kan? nenek Emang- TBC. Teman-teman jangan marah ya. Tuhannya yang ngajarin mereka begitu. Jangan marah sama mereka. Mereka itu mengaku anak Tuhan dan mereka mengaku ada Tuhan di dalam dirinya. Jadi Tuhan yang mengajarkan mereka berkata-kata. Jadi kalau mereka menghujat kita, menghujat saya, itu Tuhannya yang ngajarin ya. Karena mereka bani anjing kata Yesus ya. Jadi memang gimana ya? Jangankan Tuhannya terkutuk, kitabnya terkutuk, terus kalian berharap mereka tidak terkutuk. Nah, Tuhannya terkutuk, kitab terkutuk. Ya inilah umatnya umat terkutuk begini. Beda dengan kita umat Islam. Nih contohnya nih. Halo nenek. Halo nenek. Anaknya pun diajarin gitu loh. Sama sekeluarga mereka terkutuk. Aduh, Kenapa? matamu nek. Kenapa mereka seperti ini? Karena kitabnya terkutuk, Tuhannya terkutuk. Lalu ya otomatis mereka adalah orang-orang begini. Dan jangan salahkan mereka. Di dalam kitab mereka, Tuhan mengajarkan mereka bicara. Ketika mereka dibaptis, yang sudah bicara dalam diri mereka bukan lagi mereka, tapi Tuhannya, termasuk sekeluarga. Jadi kalau kalian ketemu orang-orang kayak gini, sekeluarga biasanya sama. Anaknya pun sama itu. Dia mengajarkan kebencian kepada anaknya. Kalian bayangkan nggak? Orang ini seorang laki-laki punya anak. Lihat kalian, lihat normal nggak bentuknya? Iya, mungkin kalau kita ketemu di jalan dia terlihat seperti laki-laki normal ya. Tapi inilah diajarkan kebencian kepada keluarganya. Kenapa? Ketidakmampuannya membahas tentang agama akhirnya membuat dia membenci kita.
ini kabur dia. Jadi ini laki-laki, kalau ibarat kata nanti kalau laki-laki kayak gini dia mukulin orang terus kabur gitu. Inilah bedanya kita dengan mereka tuh beda ya. Mereka gitu. Mereka begitu memang. Dan kenapa mereka bisa seperti itu? Bisa jadi mereka diajarkan di gerejanya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ya. Kita nggak tahu apakah memang mereka sekeluarga, dari keluarganya memang busuk ke akar-akarnya, atau memang di gerejanya memang diajarkan kebencian seperti itu, dan saya mewajarkan mereka biadab gitu. Halo Wildan. Halo, assalamualaikum Bunda. Ya, Minta sedikit, Bunda. waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Hai, para oten, kalau memang pengen kalian cepat ke surga, datanglah ke Kabupaten Mandailing Natal yang bersih daripada gereja. Bicarakan setengah hari aja Yesus kalau kalian cepat ke surga. Udah itu aja Bunda. Kita nggak usah bawa daerah Bang ya. Yang penting perkuat aja ibadah kita dan iman kita. Nggak perlu ngelawan mereka tuh, nggak perlu dengan serius Bang, karena mereka tuh cuma beraninya cuma gitu-gitu doang. Ya, mana ada berani mereka itu. Mereka tuh pengecut, orang buka mukanya aja mereka nggak berani. Si Topan Siagian itu aja belum apa-apa ngejek langsung turun. Itu orang seperti itu biasanya kalau nggak mereka itu si Topan Siagian ini saya duga bekerja di pemerintahan teman-teman. Jadi dia pengen menghujat tapi karena takut kehilangan pekerjaan dia jaga cara bicaranya. Jadi dia menghujat saya. Dan ketika kita pamerkan fotonya dia turun. Itulah bukti mereka itu orang yang punya Tuhan 3, ada Tuhan dalam dirinya tapi tetap nggak percaya sama Tuhannya. Makanya mereka takut sama saya gitu loh. Buktinya takut mereka nggak berani open cam untuk bicara gitu. Karakter mereka begitu. Ya lo ngajak mikir, perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Rifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ya. Saya Ya. izin mendeskripsikan Tuhan saya 2 menit, boleh minta waktu 2 menit, setelah itu tak turun. Anda kan Islam ya? Iya, ya enggak. Kalau Islam Ini nggak cuma usah. gitu. Enggak boleh ini. Nggak, kalau Islam nggak usah Bang. Di sini tuh ke tempat saya diskusi dengan non Muslim dari kalangan Kristen. Kita semua udah tahu apa yang mau dideskripsikan tentang Allah. Allah jelas sekali. Allah mengatakan berkali-kali tentangnya di dalam Quran. Jadi kita tidak menjadi polemik. Tentang Allah tidak pernah jadi polemik. Kenapa kita bahas tentang Yesus? Karena itu yang jadi polemik tiap hari, tiap tahun, ya. Oh iya, Gitu ya, Bangku ya. Iya, Oke. siap. Terima kasih ya. Halo Kak Aisyah. Nih anak Yesus ya. Saya perkenalkan kepada kalian, inilah anaknya Yesus. Tenang kalian, akan lihat. Kalian mau tahu kelakuannya? Sebentar. Halo Aisyah. Ini zaman AI kok masih percaya sama agama. Kau baru AI yang muncul, udah nggak beragama kau ya. Apalagi Dajjal nanti turun, baru AI yang muncul. Kau bilang masih percaya sama agama. Inilah kau, nenek kau beragama. Kau ada gara-gara keluarga kau beragama. Sempat keluarga kau nggak beragama, kau nggak hadir ke dunia loh. Paling kau ya, mungkin kau nggak jadi pupuk, kalau nggak jadi minyak. Iya, kau bilang udah zaman AI percaya sama agama, baru AI muncul dan nggak percaya kau sama agama. Coba kebayang nggak kau orang tua kau seandainya nggak ada ikatan pernikahan, kau udah jadi anak pesundal, ya? Kebayang kau itu Suman ya? Ini akun ya, saya bacakan akun bernama Suman ini. Dia bilang gini, sudah zaman AI masih percaya agama, baru AI muncul sudah nggak percaya kau sama agama. Kebayang nggak nanti seandainya Dajjal yang muncul, kau yang jadi Tuhan mungkin. Inilah aku bilang, orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang pintar teman-teman. Suman ini bukan orang pintar karena dia nggak percaya agama. Kenapa? Karena dia pengen bisa nidurin mamanya. Karena kalau seandainya di agama nggak boleh. Ini orang pengen melakukan apa yang dia mau dan nggak ada aturan. Suman ini adalah orang yang tidak mau diatur sama agama, sehingga nanti kalau dia mau meniduri ibunya nggak ada yang boleh larang karena itu mamanya, kan mamaku sendiri katanya. Kalau dia perempuan, dia mau berhubungan badan dengan bapaknya pun nggak boleh ada yang larang karena nggak ada agama. Gitu. Jadi orang ini nggak mau beragama bukan karena dia pintar, enggak, karena dia mau berhubungan badan seenak budelnya aja dengan tetangganya, dengan neneknya, dengan kakeknya, dengan bapaknya, suka-suka dia. Itulah orang-orang seperti si Suman itu.
Jangan bilang mereka itu ateis karena mereka pintar, belum tentu. Memang mungkin ada orang ateis itu karena dia pintar berpikir bahwa Oten ini agama apa gitu ya. Nggak semua. Ada yang mereka tuh ateis karena mereka nggak mau aturan. Mereka pengen punya aturan sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Itu yang kita lihat selama ini teman-teman ya. Jadi ternyata bukan hanya Tuhan yang terkutuk. Ternyata ada kitab dari Tuhan yang terkutuk. Dan itu ada dalam Galatia pasal 3:13. Kitab apa? Kitab Torah. Kitab Torah dikatakan sebagai kitab terkutuk oleh Paulus, sehingga karena kitab itu diberikan kepada manusia-manusia terkutuk, tetapi Tuhannya tidak mau manusia terkutuk, dia memilih untuk menurunkan anaknya tunggal untuk menjadi kutuk, supaya menembus kutuk hukum Torah tersebut. Itu fakta ya, di dalam kitab Galatia pasal 3 nomor 13. Syadis ya, Saris. Ya, jadi rata-rata Oten ini nggak berani kalau ngobrol sama saya, nggak tahu kenapa nih. Contoh kayak si Eri ini mana berani nih. Si Biji ini mana berani nih. Biji penyembah Tuhan berbiji deh. Ya, berbiji deh. Orang kau cobalah kalau kau berbiji, Tuhanmu berbiji, nanti lomba-lomba gedean biji, nanti nggak enak sama Tuhanmu loh. Sempat bijimu lebih besar daripada Tuhanmu, nggak enak dia. Sempat dia lebih besar kan nggak enak juga kau kan. Cobalah berpikirlah ya, bagaimana mungkin Tuhan itu membutuhkan alat vital, ya ampun. Ada kalian pikir Tuhan butuh dibantuin naik keledai? Kita yang minta tolong sama Tuhan, Tuhan minta tolong naikkan ke atas keledai. Kita umat Islam, kita yang memohon kepada Allah, ini Tuhannya minta tolong ke Tuhan lain. Kita minta dikuatkan sama malaikat supaya kita diberi kekuatan, ini Tuhan minta dikuatkan sama malaikat. Allah adalah Tuhan, jangankan mati, mengantuk pun tidak. Ini Tuhannya jangankan mengantuk, mati pun dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, memberikan kepada kita syariat-syariat supaya ada batasan-batasan. Di Oten nggak ada lagi aturan, yang ada cuman kasih, ya. Bahkan kau nggak diajarkan cara menikah, dan tiba-tiba ada orang nggak pernah nikah ngajarin cara menikah pula. Gimana kita mau percaya kepada Yesus cara mengajarkan mendidik anak dan mendidik istri, orang dia juga nggak pernah nikah? Kalau Nabi Muhammad mengajarkan cara mendidik istri, cara mendidik anak, wajar dia punya anak dan istri. Tapi kalau Yesus gimana coba? Dia mau ngajarin kalian beristri dan bersuami, orang dia aja nggak pernah menikah. Kalau bisa gratis ngapain bayar, ya kan gitu, ya kan? Ya nggak? Betul nggak? Betul nggak, Biji? Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, aduh Tuhan berbiji ini nggak enak pula aku. Tapi itu yang terjadi gitu, itu yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Ya, buat teman-teman non muslim silakan kalian diskusi sajalah baik-baik, tanya aja tentang agama saya ya. Karena nanti kalau kalian menyerang agama aku, biasanya agama kalian kutelanjangi. Halo manisnya. Ya, saya Kristen, boleh nggak bicara itu gantian ya? Kalau kamu tanya, ya buka kameramu dulu. Ya buka kameramu dulu. Tapi Allahmu yang babi nggak pernah menampakkan diri, kau percaya? Kau pemakan babi. Kau makan babi tiap hari, ngata-ngatain babi. Di meja kau babi tiap hari. Ya. Mana pernah Allah makan? Mentang-mentang Tuhan kau butuh makan ikan goreng, kau samakan Tuhanku sama Tuhanmu bermulut. Tuhan kau yang kelaparan, Tuhanku pula yang kau tuduh. Mana pernah Allah makan? Allah aja nggak butuh makanan, Dek. Mentang-mentang Tuhan butuh ikan goreng, kau tuduh Allah ku makan. Mana butuh Allah ku makan? Memang Tuhanku kayak Tuhan kau lapar. Itu pun lapar minta tolong sama orang. Janganlah, nampak kali bohong. Mana ada Tuhanku pernah makan? Itu yang pernah makan itu Tuhanmu. Bahkan Tuhanmu yang makan aja nggak pernah makan babi. Itulah kau lucunya. Tuhan kau nggak makan babi, kau makan babi. Lucu apa ini? Alex, perkenalkan nama dan agamanya. Turun nih, kepencet nih. Oke. Ya. Jangan kalian nuduh Tuhanku makan. Makjang, Tuhanku pemberi makan. Bukan minta-minta makan, kelaparan 3 hari baru mati makan lapar. Apa itu?
Tuhanku itu pemberi makan, bukan Tuhan yang makan lapar 3 hari nyungsep kalau mau tiba-tiba bangun-bangun lapar minta makan ikan goreng. Gak ada begitu. Ya Tuhanku nggak pernah kelaparan karena Tuhanku nggak butuh makan dan nggak mungkin Tuhanku lapar karena Dia Tuhan. Kau pikir Tuhanku orang? Tuhanmu. Ya mentang-mentang Tuhan kau kelaparan, kau nuduh Tuhan kami, kau sama-sama kan Tuhan kita. Najis tralala. Jangankan menyamakan Tuhanmu dengan Tuhanku, menyamakan Tuhanmu dengan batu hajar aswad aja Tuhanmu kalah. Kalau kau bandingkan Tuhanmu dengan batu hajar aswad nggak ada apa-apanya Tuhanmu, Dek. Batu hajar aswad turun dari surga, dimuliakan, ya, dicium. Tuhanmu turun dari surga, dipijak, ditombak. Batu hajar aswad itu mempersatukan seluruh manusia bersatu di satu titik untuk bertemu menciumnya. Bekas ciuman Nabi Muhammad ada di situ. Terkoneksi kami dengan Nabi Muhammad. Tuhanmu jangankan dicium, yang nyiumnya pesundal, sekali dicium pesundal yang cium. Batu hajar aswad yang menciumnya adalah orang-orang yang sengaja datang menjumpai Tuhan. Tuhan